Tuhan itu Maha Esa, cuma satu, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Dari situ saya langsung, I don't know, langsung kayak, oh iya, ini logika, ya ini betul gitu. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau menanggapi video dari seorang mualaf yang dia ini mualaf karena gagal paham terhadap iman Kristen dan salah bertanya kepada orang gitu ya. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Apa itu syahadat yang di mimpi saya cari-cari di Google, apa bedanya Islam sama Kristen, ada apa sih, kenapa sih agama itu banyak, kenapa sih Tuhan itu beda-beda disebutnya. Saya cari-cari tahu juga sama guru bahasa Inggris saya waktu itu saya deket, dan dia orang Islam, saya tanya-tanya. Katanya, sini ikut saya ke perpustakaan, dan dia ngasih unjuk saya Al-Quran di surat, salah satu surat di Al-Quran itu bahwa bacaannya, Tuhan itu Maha Esa, cuma satu, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Dari situ saya langsung, I don't know, langsung kayak, oh iya, ini logika, ya ini betul gitu. Kenapa Yesus, ya sorry lah, kenapa Yesus dilahirin? Kenapa Yesus punya Bunda Maria kayak gitu? Mulai bertanya-tanya, mulai nyari tahu. Dan akhirnya ya saya ngomong sama guru bahasa Inggris saya mau masuk Islam. Saya bilang gitu. Kalau kita melihat video secara keseluruhan, sebenarnya adik ini unyu-unyu ya. Dia lucu karena dia malas ikut kelas agama Kristen, tapi dia lebih suka duduk di luar mendengarkan kelas agama Islam. Dan waktu dia bingung dengan imannya, dia malah bertanya kepada guru yang beragama Islam, bukan guru agama Kristen, orang Kristen, ataupun pendeta. Bukan. Nah, inilah yang membuat dia pada akhirnya mualaf. Nah, kalau dia ikut kelas agama Kristen saja malas, saya yakin dia pasti juga malas pergi ke gereja. Makanya dia tidak mendapatkan pengajaran, pemahaman yang benar tentang iman Kristen. Nah, yang pertama, dia tadi katakan itu bahwa akhirnya dia menemukan satu jawaban bahwa Tuhan itu Maha Esa, cuma satu, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, katanya gitu ya. Kata siapa sih, Dek? Orang Kristen itu Tuhannya tiga. Jangan percaya kepada orang yang terus menyuruh kita mengakui bahwa Tuhan kita tiga. Enggak. Kita itu percaya kepada satu Tuhan saja, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tapi di dalam Tuhan yang Maha Esa itu, Tuhan yang punya wujud itu juga punya firman, dan firman itu yang menjadi manusia yang disebut Yesus, dan Tuhan juga mempunyai roh. Jadi Tuhan kita yang Esa itu adalah Tritunggal yang Maha Kudus, yaitu Tuhan atau Allah, firman yaitu Yesus Kristus, dan rohnya yang kudus atau Roh Kudus. Yang ketiganya ini adalah Esa atau satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Tuhan tidak melahirkan, Tuhan tidak dilahirkan. Iya, saya setuju kalau Tuhan tidak dilahirkan dan melahirkan gitu ya. Karena yang dilahirkan dan melahirkan itu ya manusia, kita ini dilahirkan, kita ini melahirkan. Kalau Tuhan ya enggak. Kalau Tuhan melahirkan, saya kata Habib Rizik, siapa bidanya? Enggak ada Tuhan melahirkan, Tuhan dilahirkan, itu enggak ada. Jadi kalau kepada statementnya yang kedua, kenapa kalau Yesus itu Tuhan kok dia dilahirkan gitu ya? Kok dia punya Bunda Maria gitu ya? Ya, Yesus datang ke dunia, dia dilahirkan oleh perawan yang suci, yaitu Bunda Maria, bukan dari hasil hubungan antara Maria dan Yusuf, bukan, tapi oleh karena Roh Kudus. Jadi Yesus ini adalah firman Allah yang nusul menjadi manusia melalui perawan yang suci, yaitu Bunda Maria. Nah, untuk apa Yesus harus lahir ke dunia? Untuk apa sang firman ini harus datang ke dunia? Karena manusia berdosa, Dik.
manusia ini tidak dapat menyelesaikan dosa-dosanya sendiri dengan perbuatannya sendiri. Entah itu perbuatan baik, dia beramal setiap hari 100 kali, dia harus melakukan amal ibadah gitu ya, dia harus puasa, dia harus zakat, atau bahkan dia harus melakukan korban hewan sekalipun. Dia tidak akan pernah menyelesaikan dosa-dosanya sendiri. Kenapa manusia tidak dapat diselesaikan dosanya dengan korban hewan? Karena manusia dengan hewan itu berbeda. Darah manusia dengan darah hewan itu berbeda. Manusia, dosa-dosanya hanya bisa diselesaikan oleh darah manusia yang suci, tidak bercacat, tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Dialah Sang Firman yang menjadi manusia. Kalau kita melihat dalam kitab suci, tidak pernah sekalipun Yesus dicatat di dalam kitab suci bahwa dia melakukan dosa. Dan oleh dia saja, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan dan kita diperdamaikan dengan Tuhan. Jadi seharusnya kita bersyukur orang Kristen ini kita bisa mengenal, kita bisa dipilih oleh Tuhan karena kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi seperti itu yang benar dek ya. Sekali lagi kalau Anda ada yang lain gitu ya, yang kebingungan tentang imannya, keresahan hatinya, pikirannya tentang iman Kristen, tolong jangan bertanya kepada orang Islam. Mereka nggak ngerti apa-apa tentang kita. Tanyalah kepada orang Kristen, kepada guru agama Kristen, atau kepada para pendeta. Pasti akan mendapatkan jawaban yang benar dan tidak akan mualaf. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita.